sekarang gimana kalau Baya udah aktif, tidurnya udah kurang? Nah, kita harus punya cara lain untuk mengoptimalkan penyembuhan dari CTFV ini. Hai guys. Hai guys. Ketemu lagi di channel Baya Bisma. Hari ini kita masuk ke segmen Baya, Story of Baya yang kedua. Nah, hari ini kita akan kembali membahas atau sharing mengenai sepatu untuk anak CTFV. Nah, di sini Baya itu punya dua sepatu. Ada sepatu yang DB yang sebelumnya sudah diperkenalkan di video sebelumnya. Nah, yang kedua ini sepatu kafo. Sepatu kafo bentuknya seperti ini. Nah, jadi pemakaian kafo akan dibahas di video ini. Tonton sampai habis ya. Apa sih bedanya? Nah, lihat ya. Sepatu ini, sepatu DB itu adalah sepatu yang terbaik digunakan untuk pasien dengan CTFV dan efektivitasnya paling besar, efektivitas terhadap perubahan kakinya. Tapi kalau anak sudah mulai aktif seperti Baya, tidak mungkin memakai seperti ini terus menerus dan itu akan menjadi sulit. Dan yang paling penting adalah kalau anak semakin besar, pasti jam tidurnya akan semakin berkurang. Nah, pengalaman kami, semakin besar Baya, jam tidurnya semakin berkurang. Kurang dari 12 jam. Kalau dulu waktu masih kecil, usia di bawah 3 tahun mungkin bisa tercapai tidur sampai dengan 12 jam. Kalau bisa tidur dengan 12 jam, kita tinggal pakaikan sini saja, karena minimal memakai sepatu DB ini dalam sehari itu adalah 12 jam. Nah, sekarang gimana kalau Baya udah aktif, tidurnya udah kurang? Nah, kita harus punya cara lain untuk mengoptimalkan penyembuhan dari CTFV ini. Sebab itu kami mendapatkan sepatu yang bernama kafo. Nah, sepatu kafo ini bisa dua, bisa satu. Kalau yang terganggu dua, maka akan dibuatkan dua. Membuat ini juga memakai resep. Kalau ingin sepatu seperti ini, membuatnya di tempat-tempat pembuatan sepatu khusus untuk terapi. Nah, bahannya ini seperti bahan korset-korset ya, dan ini dilapisi oleh bahan tipis ya, biru. Nah, bahan ini sepertinya mencegah sepatu ini nggak licin atau anti slip untuk anak. Nah, jadi ketika di rumah Baya mau main ya, misal pakai sepatu yang DB hanya 8 jam ya, berarti kan kurang ya. Kalau bisa pakai DB 12 jam, ini lebihnya ya lebih bagus lagi. Lebih dari 12 jam semakin baik, kurang itu tidak disarankan. Nah, sehingga pakai sepatu ini pada saat bermain itu sangat direkomendasikan. Nah, gimana cara pakainya? Nah, ini kebetulan Bayanya lagi tidur. Nanti kita akan berikan video, cuplikan video Baya lagi main dengan menggunakan sepatu ini. Ini dipakainya nyaman, lebih nyaman dibandingkan sepatu sambung yang pastinya, karena anak bisa bergerak. Walaupun di sini nggak ada engselnya, Mam. Ya, nggak ada sendinya. Nah, jadi anak nih jalannya kayak robot. Nah, tapi ada juga beberapa sepatu yang didesain di sini ada sendi seperti ini. Nah, jadi ada kayak patahan gitu, terus ada sendinya. Nah, tapi kalau dikatakan paling bagus yang mana? Yang seperti ini, yang tidak ada engselnya. Nah, sepatu ini bisa digunakan tanpa yang sebelah. Kalau Baya kan kebetulan cuma satu sebelah kanan. Nah, kalau pakai ini satunya nggak pakai alas pun sebetulnya nggak masalah sama Baya ya. Tapi kalau kita mau pakai ini dan dirangkap sepatu tuh bisa, supaya tingginya sama dengan sepatu yang sebelahnya, sepatu yang normal, maka oleh pembuat sepatu biasanya diberikan tambahan seperti ini.
Nah, tambahannya tinggal dipasangkan seperti ini. Nah, ini nanti kita pakaikan sebelah sini sepatu kafo, masukin sepatu, dan sebelahnya juga sama, sepatu dan sepatu biasa. Nah, ini juga alas bawahnya seperti ini. Sebenarnya kalau buat di rumah sih nggak apa-apa ya pakai ini langsung tanpa pakai sepatu. Cuman kalau di luar mungkin gampang rusak kali ininya ya, kena aspal. Jadi lebih baik dimasukkan sepatu lagi. Nah, jadi kalau beli sepatu yang satu nomornya lebih besar, biasanya satu nomor lebih besar di atas dari yang normal. Kita coba pakai ya. Nah, ini tuh pas ya waktunya, pas banget Bisma tidur 10 menit. Nah, 10 menit. Nah, lihat ya ini. Nah, ini kalau ada yang nanya sampai kapan sih pakai sepatu ini, kan suka ada yang bilang sampai 4 tahun gitu ya. Nah, sebetulnya prinsipnya adalah sampai dengan tulang ini nih Mam, mata kaki tumbuh. Nah, jadi ini tuh diibaratkan sepeda. Kalau sepeda itu ada jari-jarinya dua, kanan dan kiri. Dia mengikat roda untuk supaya tetap lurus. Nah, pada anak-anak CTV biasanya ininya nggak tumbuh Mam. Nah, dulu nih Bayang nggak ada mata kakinya ini. Sekarang udah mulai ada gitu ya. Nah, kakinya juga dulu nggak sebaik saat ini gitu ya. Nanti akan ada deh cerita sebelum operasi, sudah operasi, dan dari Baya itu lahir. Biasanya saya pakaikan kaos kaki, cuman kalau buat main biasanya Bayang nggak mau pakai kaos kaki, dia lebih suka tanpa kaos kaki. Cuman kalau tidur saya lebih senang pakaiin kaos kaki supaya dia nggak keringetan. Sebenarnya karena ini bahannya bisa bau Mam, ininya sini ya kalau kaki anaknya berkeringat. Ini cara pakainya, taruh dulu di sini. Prinsipnya di sini adalah harus di lutut ya Mam, di sendi lututnya. Nah, supaya pas, ini kan nggak pas nih di sini ya. Nah, ini ditekuk kakinya. Ini didorong ke belakang. Nah, ini sama belakangnya tuh ada bolongan buat kita megang, mengecek apakah kakinya itu sudah sampai ke belakang atau belum. Nah, ini tinggal kita pasang. Nah, sebenarnya sih kalau biasanya kalau tidur gini saya nggak pernah pakai yang ini, karena ini lebih baik untuk anak sedang beraktivitas. Nah, lihat pas kan di lututnya. Nah, engsel di lutut ini juga sebagai penanda kalau sepatunya apakah masih bisa dipakai ataukah sudah kekecilan. Jadi seperti ini cara memakainya. Ini kalau kita pegang di belakang ini ada bolongannya, kelingking kita masuk, ini pas banget ini. Kita langsung sedikit nih ya. Nah, ini tuh udah kepegang kakinya, tumitnya Baya. Ini adalah sepatu kafo namanya. Biasanya kita bikin kalau anak ini sedang beraktivitas, supaya anak tetap mendapatkan minimal 12 jam menggunakan sepatu. Nah, kalau dilihat ini sepatunya kayaknya biasa aja ya. Sebenarnya ini ada sudutnya. Dia lurus, sudutnya tergantung dari resep dari dokter. Dan ankle-nya pun bersudut. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk referensi anak sepatu kafo untuk anak CTV.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Ini contohnya kalau pakai sepatu, anaknya lagi bangun. Nah, mau pakai kaos kaki nggak? Nah, dia tuh nggak suka pakai kaos kaki. Kenapa nggak suka, Dek, kaos kaki? Kenapa, Dek? Karena sakit. Nah, kalau dianya bangun nih, bayinya lagi bangun, itu enak makainya tuh, pas banget tuh kakinya, karena dia tahu sendiri, tahu pada saat sepatu itu pas atau enggak. Nah, biasanya kalau lagi bangun gini dia mau, misalnya sambil main, nah itu bisa. Udah nggak suka pakai kaos kaki, padahal lebih enak pakai kaos kaki. Nah, ini coba Dek pasang sendiri, Dek. Adek pasang sendiri ini. Dia juga bisa pasang sendiri. Udah pinter, ya nggak ya? Dan bisa lepas sendiri. Oh, bisa lepas. Selain bisa masang sendiri, juga bisa lepas sendiri kalau ini. Kalau dia udah ngerasa nggak enak, dia lepas sendiri. Tapi kalau sepatu yang sambung agak susah buat lepas sendiri. Nah, oke. Lihat, dicek belakangnya nih, langsung ke tumitnya nih. Pling, kepegang kakinya. Terus usahain yang paling penting tuh kuncinya yang di sini. Nih, karena ini yang menahan kakinya itu tetap ada di paling belakang. Nah, oke. Stop, tas. Dadah dulu ke kamera. Dadah. Kamu kena, boy. Dadah, dadah.